Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi syurutil qasri. Pasal penjelasan syarat-syarat mengqasar salat. Baru dibolehkan mengqasar salat. Jadi mengqasar salat itu artinya meringkas salat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan salat yang hanya boleh diringkas hanya 3 salat. Salat zuhur, asar, dan isya. Selain itu maghrib dan subuh tidak boleh diqasar atau diringkas. Nah, salat qasar ini hukumnya sunnah ketika sudah terpenuhinya syarat. Di antara syarat yang umum orang mengqasar salat, sebab mengqasar salat ialah berpergian atau safar dengan jarak tidak kurang dari 80 km atau 82, 84, 90 dan seterusnya. Ini hanya perbedaan pendapat saja. Kita ambil saja 80 minimal. Maka seseorang itu sudah boleh mengqasar salat. Nah, safar ini nanti ada dua. Ada safar qasir, ada safar tawil. Kalau ke safar qasir, yaitu perjalanan dengan tujuan kurang dari 80 km. Dan safar qasir ini belum boleh menjamak atau mengqasar salat. Akan tetapi kaitannya nanti dengan bolehnya ia salat di atas kendaraan. Salat di atas kendaraan tidak harus safar tawil artinya. Safar qasir juga boleh. Nah, yang kedua safar tawil. Safar tawil itu artinya perjalanan dengan tujuan tidak kurang dari 80 km. Artinya lebih dari 80 km. Maka seseorang itu sudah boleh menjamak atau mengqasar salat. Seperti itu. Nah, kapan seseorang itu boleh mengqasar salat? Ketika ia sudah keluar dari batas kampungnya atau batas kecamatannya, baru boleh mengqasar salat. Artinya tidak harus tunggu berjalan sampai 80 km baru qasar salatnya. Tidak. Tapi baru keluar dari batas kecamatannya, kalau sudah masuk waktu salat, maka sudah boleh mengqasar salat. Yang penting tujuannya dia tahu bahwa tujuannya ini adalah 80 km atau lebih. Nah, itu ketika seorang mengqasar salat. Kemudian ini tampilan seperti ini ya, karena pakai HP. Aduh, kok gini dia. Syurutul qasri sab'atun. Ada 7 syarat mengqasar salat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Perjalanan tujuannya itu, safarnya itu harus 2 marhalah. 2 marhalah itu dikonversikan berbeda pendapat sebenarnya. Ada yang bilang 80, 82, 84, bahkan sampai 90, bahkan ada yang 100 lebih. Intinya kita ambil 80 saja. Wa ayyakuna mubahan. Syarat kedua adalah perjalanan yang dalam rangka hal yang perkara mubah. Berbeda halnya kalau perkara maksiat. Kalau perkara maksiat tidak boleh mengqasar salat. Yang memang tujuannya ini sebelum dia berangkat niat memang untuk maksiat. Ini tidak boleh mengqasar salat. Beda halnya nanti kalau maksiatnya di tengah jalan. Awalnya baik niatnya, akan tetapi di tengah jalan dia bermaksiat. Karena kita sebagai manusia tidak terhindar dari maksiat. Nah, yang seperti itu lain cerita, itu boleh masih mengqasar salat. Wal ilmu bijawazil qasri. Yang ketiga syaratnya mengetahui kebolehan mengqasar salat. Jadi artinya kita juga harus tahu ilmu dalam mengqasar salat. Yang keempat, wa niyatul qasri indal ihram. Niat mengqasar salat itu ketika takbiratul ihram. Berbeda halnya ketika membahas jamak kemarin, jamak takdim. Kalau jamak takdim, niatnya mulai dari takbir terbentang hingga salam. Boleh, artinya boleh berniat jamak takdim itu di tengah-tengah salatnya, tidak harus saat takbir. Namun ketika mengqasar salat, maka niatnya itu harus ketika takbiratul ihram.
Nah, ketika berniat, ada 4 hal yang harus terpenuhi untuk mengqashar sholat. Yang pertama, qasad, yaitu menyengaja sholat. Aku sholat, gitu. Kedua, ta'yin, menentukan sholatnya, zuhur atau asar atau isya. Yang ketiga, fardiyah, menyebutkan kefarduannya. Aku sholat fardu. Yang keempat, qashar. Aku sholat fardu zuhur, qashar. Nah, 4 ini harus ada. Ketika cuma 3, yang biasanya kan sholat biasa 3 yang wajib. Kalau 3 itu namanya sholat sempurna, maka tidak sah dibilang qashar. Maka 4 niat ini yang harus dihadirkan dalam niat tadi ya. Seperti itu. Wa an takuna sholatu rubaiyatan. So, yang syarat selanjutnya adalah sholat itu yang boleh diqashar hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Yang ke berapa nih? Selanjutnya wa dawamus safari ila tamamiha. Masih dia dalam musafir, dalam perjalanan sampai sempurnanya sholatnya dia. Artinya ketika dia sholat, statusnya masih dalam keadaan musafir. Misalkan kalau dia sholat ini, kemudian niat mengqashar di atas kendaraan, mungkin di atas kapal, kemudian ada pemberitahuan bahwa dia sudah sampai di batas di kampungnya dia, sudah sampai ke tempat tujuan, maka dia sempurnakan sholatnya menjadi 4 karena batal sebab safarnya sudah berhenti. Seperti itu. Nah, ada catatan lagi, yaitu kapan batas orang musafir itu boleh mengqashar sholatnya. Seberapa lama orang musafir itu boleh mengqashar sholatnya, itu jadi pertanyaannya. Kita harus tahu dulu, musafir itu apa? Musafir itu artinya orang yang berpergian dengan tujuan niat bertujuan di suatu tempat itu tidak lebih dari 4 hari. Nah, ini namanya musafir, orang yang berpergian dengan niat tinggal di suatu tempat itu tidak lebih dari 4 hari. Maka orang yang musafir seperti ini boleh dia mengqashar sholatnya atau menjamaknya selama beberapa hari itu. Contoh, misalkan saya dari Marangkayu, nama kampungnya Marangkayu, kemudian ingin berpergian ke Balikpapan. Nah, di perjalanan saya sudah bisa mengqashar atau menjamak sholat. Sampainya saya di Balikpapan, selama beberapa hari saya tinggal di sana, selama saya niatnya bukan 4 hari tinggal di sana atau lebih, maka selama itu saya boleh mengqashar sholat. Seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya nanti istilah mukim. Mukim itu kita harus tahu, tidak boleh ia mengqashar sholat atau menjamak sholat. Siapakah yang disebut mukim? Mukim itu artinya orang yang niat tinggal, berpergian dengan niat tinggal di suatu tempat itu selama 4 hari atau lebih. 4 hari atau lebih, selain hari masuk dan hari keluarnya. Jadi misalkan saya dari Marangkayu, kemudian mau pergi ke Balikpapan, dengan niat tinggal di sana selama seminggu, artinya lebih dari 4 hari kan. Maka di perjalanan ini ke Balikpapan, saya masih boleh mengqashar atau menjamak sholat. Nah, ketika saya sampai di Balikpapan, batas tujuan yang ingin saya tuju, maka selama beberapa hari itu sudah tidak boleh lagi mengqashar atau menjamak sholat. Seperti itu. Itu orang yang mukim, itu artinya mukim. Yang ketiga, catatannya adalah orang yang terus musafir. Orang yang terus musafir misalkan kayak sopir bis yang kemana-mana nyopir, kemudian tidak pernah pulang-pulang, maka
selama dia menjadi sopir bis itu kemudian tinggal di satu tempat tidak lebih dari 4 hari, kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, maka supir bis itu boleh dia mengqashar sholat selama dia seperti itu tidak pulang-pulang. Kemudian yang keempat catatannya adalah orang yang berhajat, orang yang punya hajat di suatu tempat, tapi dia tidak mengetahui kapan hajatnya ini selesai. Jadi misalkan saya dari Marangkayu ke Balikpapan, saya punya hajat kebutuhan di sana. Akhirnya saya pergi musafir ke sana. Nah, tapi saya tidak tahu, tidak menentukan saya tinggal di sana 4 hari lebih kah atau kurang dari 4 hari kah? Saya tidak menentukannya. Nah, pertanyaan sampai kapan saya boleh mengqashar menjamak sholat itu? Yang seperti itu jadi pertanyaannya. Maka ketika saya mengetahui, catatannya yang pertama, jika saya mengetahui bahwa hajat saya, kebutuhan saya di sana tidak akan selesai selama 4 hari atau lebih, maka ketika sudah sampai di sana, otomatis saya tidak boleh menjamak dan mengqashar sholat. Kalau saya tidak sudah tahu bahwa kebutuhan saya di sana itu sudah tidak bisa selesai selama 4 hari atau lebih. Ini yang pertama. Yang kedua, jika bisa saja selesai kebutuhan saya di sana, sehari bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa. Bisa saja selesai. Cuma ternyata tidak selesai-selesai. Mungkin ada kendala dan lain hal. Maka yang seperti ini, saya boleh mengqashar sholat selama 18 hari. Nah, ini catatan, beberapa catatannya ya. Nah, itu tadi ada musafir, mukim ya. Perlu dibedakan yang seperti itu. Wa alla yaqtadiya, saat selanjutnya, wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min sholatihi. Orang yang mengqashar sholat tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna pada bagian dari sholatnya. Jadi misalkan dia berpergian di tengah jalan, menemukan masjid atau musola, kemudian di sana ada orang yang berjamaah sholat sempurna, sholat wajib biasa, tidak boleh dia jadi makmum, tidak sah. Beda halnya kalau dia sesama rombongan musafir kemudian berjamaah, ini sah. Jadi tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Sampai sini dulu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.